Adegan dibuka dengan memperlihatkan dua orang kakek nenek tua yang sedang berbelanja di sebuah supermarket. Ternyata Sarah sudah memperhatikan mereka sejak tadi, merasa kalau tidak lama lagi nasibnya akan sama menyedihkannya seperti mereka. Sebaliknya Frank tampak antusias berbelanja perkakas keperluan rumah tangga, dan itu jelas membuat Sarah makin khawatir. Heck of a homemaker. No. Terlihat sekali kalau Sarah sudah jenuh dan ngarepin sesuatu yang lebih menantang. Di sini sebenarnya Frank sudah menyadari kalau Sarah itu udah sangat bosan, tapi dia malah mencoba ngalihin pembicaraan, berharap kalau Sarah melupakannya. The big jumbo kind? Here. In tools. Ketika Frank menoleh, dan ternyata Marvin sudah ada di belakangnya, mengawasi Frank dan Sarah sedari tadi. Ternyata sudah beberapa waktu ini Marvin mengirim pesan ke Frank kalau mereka sebenarnya sedang diintai, namun Frank tidak pernah merespon. Frank beralasan kalau dia sudah tidak mau ikut campur dalam misi-misi berbahaya. Di lain pihak Marvin ngejek Frank, berkata kalau semua ini hanyalah alasan yang dibuat-buat Frank untuk dapat menjalani hidup yang membosankan seperti sekarang ini. Sarah yang tiba-tiba muncul merasa sangat senang, mengira kalau ada misi baru dari Marvin, tapi Frank langsung menyangkalnya. Dan itu sungguh membuat Sarah dan Marvin kecewa. Good to see you, Marvin. Di luar, Marvin masih mencoba menghampiri Frank, mengajaknya untuk bergabung dengannya. Namun Frank kembali menolaknya. Marvin akhirnya pergi dengan kecewa, dan tiba-tiba, tidak disangka kalau mobil yang dikendarai Marvin meledak, membuat Marvin tewas seketika. Pada acara pemakaman Marvin, Frank dan Sarah ikut datang untuk memberikan penghormatan terakhir mereka. Sarah tampak sedih, namun sebaliknya Frank malah meragukan kematian Marvin. Karena Frank tahu kalau Marvin di masa lalu sudah sering memalsukan kematiannya untuk menghindari musuh-musuhnya. Gilanya Frank malah mencabut jarum dari jas Marvin dan menancapkan jarum itu ke tangannya. Namun kali ini ternyata Marvin benar-benar sudah mati. Dan itu membuat Frank makin sedih. Di antara orang-orang yang hadir, datang pula ibu-ibu dari Moldova, di mana cerita ini adalah cerita setelah Frank dan Marvin menyelesaikan misi nuklir di Moldova, yang seharusnya menjadi misi terakhir mereka. Namun di saat Frank mulai menikmati ketenangan dan berharap bisa menikmati kedamaian untuk seterusnya, tapi masalah baru malah justru datang kepadanya. Saat mereka berjalan pulang, Frank mengajak Sarah untuk pergi mengasingkan diri ke pedesaan. Sarah yang kecewa langsung menolaknya. Namun Frank meyakinkan Sarah kalau saat ini suasana sedang genting, dan mereka bisa saja menjadi sasaran berikutnya setelah Marvin. Dan benar saja, beberapa agen CIA menghampiri mereka. Frank yang menyadari kalau mereka sudah menempatkan penembak jitu hanya bisa menyerahkan diri karena keselamatan Sarah juga ikut dipertaruhkan. Seorang pengacara yang kita sebut saja Smith datang mengaku kalau dia diutus untuk membantu Frank. Namun tanpa diduga-duga, ternyata Smith malah menghabisi si resepsionis dan atasannya. Smith menghabisi semua orang di gedung itu sambil berjalan ke arah ruangan di mana Frank sedang diinterogasi. Suara tembakan sudah terdengar sampai ke ruangan di mana Frank berada. Frank mencoba meminta agen yang mengawasinya untuk melepaskannya, namun terlambat. Si agen yang ragu-ragu tewas seketika dengan Frank yang masih terborgol di meja. Di sini terkuak fakta kalau selama ini Frank sudah dimata-matai dan tujuan mereka sebenarnya adalah untuk mengorek informasi tentang keberadaan Nightshade dari Frank. Tidak bisa berkutik lagi, Frank hanya terdiam dan mendengarkan saat Smith mengancam akan menyiksa Sarah hingga Frank mau mengakuinya. Namun entah mungkin mejanya sudah rayapan atau lapukan, jadi dengan satu hantaman aja Frank bisa menghancurkannya dan membuat si agen dan anak buahnya kewalahan. Frank yang kalah jumlah langsung kabur ke ruangan arsip. Si agen dibuat malu karena sudah terlalu meremehkan Frank, yang dia kira cuma kakek-kakek pensiunan pada umumnya. Dengan tidak ada belas kasihan, mereka langsung menghujani Frank dengan peluru dari senjata mesin secara bersamaan. Dikira sudah mati, tapi sekali lagi kita diingatkan betapa tangguh dan brutalnya Frank Moses ini. Tidak butuh banyak waktu lama. Dengan kecerdikannya, Frank menghabisi sisa pasukan satu persatu. Tapi mau apa dikata, Frank yang sudah tua akhirnya kelelahan juga. Namun di saat-saat genting ini, disinilah kita dikejutkan dengan kedatangan Marvin yang ternyata masih hidup dan langsung membantu Frank. Di sini jelas kelihatan kalau Frank sangat kesal. Dia sudah ditipu oleh kematian palsu Marvin lagi. Mereka akhirnya pergi sambil melemparkan sebuah granat sebagai salam perpisahan dengan si agen, Mama.
Everybody. Setibanya di luar, ternyata Sarah sudah di sana menunggu mereka. Ternyata Marvin sudah merencanakan semuanya termasuk melibatkan Sarah agar Frank mau ikut dalam misinya, sehingga Frank tidak bisa menghindar dari misi ini lagi. It's not true. No crier. Di perjalanan, Marvin mengungkapkan kalau seseorang telah membocorkan sebuah dokumen yang menuduh kalau dirinya dan Frank sudah pernah terlibat dalam operasi bernama Nightshade pada tahun 1979. Daddy at the dinner table. Seketika terdengar suara ketukan dari bagasi mobil. Dan ya, ternyata Marvin menyekap seseorang dan bukan main-main. Kali ini dia menyekap seorang perwira senior intelijen militer bersama tikus-tikus selama beberapa hari. Memang gila si Marvin ini. Some bogs have been completely isolated by terrorists. Beralih ke markas militer di Pentagon. Ternyata si Smith sudah di sana melaporkan perkembangan tentang Frank. Tidak diduga-duga, si Smith langsung menghabisi si jenderal karena dianggap akan membongkar rahasia mereka ke publik. Untuk menjaga misi tersebut tetap rahasia, mereka merekrut seorang asasin bernama Han Chobai. Disinilah kita diperlihatkan sosok Han Chobai yang masih muda dan berpenampilan serius. Dari senjata yang dibawanya jelas kalau dia bukanlah orang sembarangan. Ternyata dia adalah seorang pembunuh bayaran yang sedang bertemu klien barunya, yaitu si bapak-bapak botak ini. Very difficult, like an accident. Dia diminta untuk menghabisi seseorang, namun tiba-tiba, ya, Han langsung menghabisi si bapak-bapak botak karena ternyata dia sudah dibayar lebih mahal oleh musuh si bapak-bapak botak ini. Dengan luka yang tidak berbekas, Han meninggalkan si bapak-bapak botak tertunduk membuat security tidak curiga sedikit pun. Setibanya di luar, Han langsung ditelepon oleh Smith yang menyuruhnya segera menghabisi Frank. Terlihat kalau Han menyimpan dendam lama terhadap jagoan kita si Frank ini. Di Inggris, tepatnya di markas MI6, mereka akhirnya menerima kabar tentang Nightshade dan mereka menghubungi agen seniornya, the one and only Victoria Winslow. Director Philip. Semua tampak serius, namun kita sekali lagi dibuat ketawa sama kelakuan si Victoria yang ngakunya lagi kencan di hotel, padahal aslinya lagi asik ngejalanin hobi sadisnya. A job for you. It's time to choose. Beralih ke Frank dan kawan-kawan, di mana Marvin sedang asik menginterogasi si jenderal yang dia sekap di bagasi. Si jenderal yang udah kayak bocah gara-gara ketakutan abis disiksa Marvin, cuman bisa pasrah aja sambil jujur soal informasi tentang Nightshade. Intinya Nightshade adalah bom nuklir yang diciptakan oleh pihak Amerika waktu zaman Perang Dingin sebagai senjata utama menaklukkan Rusia yang saat itu masih bernama Soviet. Nightshade lalu diselundupkan ke Moskow, namun kemudian menghilang begitu saja. Ilmuwan yang membuatnya bernama Edward Bailey. Faktanya, Frank dan Marvin pernah bertugas sebagai pasukan keamanan pribadi Bailey, dan Bailey merupakan orang yang sangat cerdas dan berbahaya. Namun dia sudah lama meninggal saat penyerangan oleh pihak Rusia. It's my fault. On your side. Setelah mendapatkan semua informasi, Frank akhirnya setuju untuk terlibat dalam misi Marvin. Melalui dokumen rahasia yang telah dibocorkan ke internet, mereka berhasil menemukan satu nama, yaitu Frog. Handphone Marvin berdering, dan di sini kita diperlihatkan handphone Marvin yang terdiri dari beberapa handphone yang dipasang secara serial untuk menghindari pelacakan. Dan ini sungguh sangat high-tech sekali. Singkat cerita, telepon itu adalah dari Victoria yang mengabarkan kalau dia diperintahkan untuk menghabisi mereka semua karena mereka dituduh terlibat aksi terorisme nuklir. Dan di luar dugaan mereka, ternyata Victoria setuju untuk menjalankan perintah membunuh mereka. Lucunya Victoria masih terdengar santai dan malah nitip salam ke Marvin dan Sarah. Padahal katanya dia bakal ngabisin mereka ya kan? Ya memang kacau mereka ini. Frank malah sempat-sempatnya curhat ke Victoria soal hubungan sama Sarah, ditambah Victoria yang teleponan sambil nyambi ngerendam korbannya pakai air keras. It's fair warning. Dari Victoria mereka akhirnya tahu kalau Han juga sedang mengejar mereka. Disinilah kita diberikan fakta tentang Han yang adalah pembunuh bayaran nomor 1 di dunia saat ini. Dulu Frank dan Han adalah sahabat baik, tapi Frank mengkhianatinya, membuat Han dipenjara dan harus disiksa selama bertahun-tahun, sehingga Han menyimpan dendam yang mendalam terhadap Frank. Jail for a few. It's of an old alias. Di jet pribadinya, Han terlihat sudah melacak keberadaan Frank dan berencana menyergap Frank di hotelnya. Di hotel, anak buah Han sudah mengunci pergerakan Frank dari CCTV, sedangkan Han bersiap dengan semua senjatanya. They ordered room service at 1 o'clock. Tapi ternyata Han lah yang sudah masuk ke dalam jebakan Frank. Frank ternyata sudah membajak jet pribadi Han. Very big. Kills Frank Moses. Frank dan Marvin menemukan cara untuk memancing kemunculan Frog dengan melakukan lelang anggur langka yang menjadi kesukaannya. In the world's Di Paris mereka dihadang oleh Katia yang memaksa mereka membantunya mendapatkan Nightshade. Poor things. This is Immediately. our COVID. Jadi dulunya Katia ini adalah mantan pacar Frank.
Sarah dan Katya bersaing untuk mendapatkan perhatian Frank. Intinya Katya meminta mereka untuk menyerahkan Nightshade kepada pihak Rusia atau dia akan menyerahkan Frank ke pihak Amerika untuk ditangkap. Frank mau nggak mau harus bekerja sama dengan Katya. You agree now? Dengan bantuan Katya, mereka berhasil menemukan orang yang mereka kira adalah Frog. Dan saat Marvin melelang anggur di internet, orang tersebut langsung membelinya. Bukti kalau dia memang benar-benar adalah Frog itu sendiri. Setelah yakin dengan targetnya, akhirnya mereka masuk ke restoran untuk bersiap menyergap Frog. Sarah yang panik memancing kecurigaan Frog dan pertempuran pun pecah. Marvin, you alright? Get a car. Karena jumlah Frog akhirnya melarikan diri. Sarah yang nggak mau kalah sama Katya mengejar Frog secara membabi buta. Merasa akan menang, tapi Sarah malah kejepit di gang sempit, sementara Frog berhasil diringkus oleh Frank dan Katya, membuat Sarah makin geram. I hate her so much. This is how we do it. But Di rumah Frog, dengan aktingnya yang dramatis, Sarah justru berhasil membuatnya luluh dan menyerahkan kunci penyimpanan rahasia tempat dokumen bukti keberadaan Nightshade. and you can suck it. Seriously? Frank mengajak Sarah makan malam romantis sebagai permintaan maaf, tapi Katya menggagalkannya dengan alasan pertemuan penting yang mendesak. He needs to meet with it. Ternyata Katya meracuni Frank membuatnya teler dan merampas kunci brankas Frog. Enjoy Kansas. Lucunya Sarah yang masih marah melampiaskan emosinya dengan menampar-nampar Frank yang masih teler. Ternyata sebelumnya Marvin sudah curiga kepada Katya dan dia masih memegang kunci yang asli, sedangkan yang dipegang Katya adalah yang palsu. Sarah melakukan pembalasan kepada Frank dengan berulanja habis-habisan ditemani Marvin selama Frank masih belum siuman, membuat Frank cuma bisa ngelus-ngelus dada. For the compliment. Why is she doing this to me? Where you are, no safety. Han tiba-tiba menghabisi mereka dengan Gatling gun. Han murka karena pesawatnya dicuri Frank. Si goblok Marvin malah cuman berlindung di belakang Frank tanpa perlawanan. Padahal Marvin punya granat di kantongnya, tapi dia nggak pakai. Saat mobil meledak, Han datang menyergap mereka, tapi mereka sudah kabur lewat lubang gorong-gorong. Marvin menjebak Katya dengan kunci palsu yang membuat Katya dituduh sebagai teroris. Pada sebuah dokumen mereka mendapatkan kalau seorang agen MI6 yang menyimpan Nightshade saat ini ditahan di tempat yang dinamakan ICE, yaitu tempat tahanan yang tidak bisa dieksekusi. Mereka segera tiba di Inggris. Victoria menghadang mereka di jalan dengan senapan snipernya. Ternyata Marvin dan Victoria sudah merencanakan tipuan untuk menghilangkan jejak tanpa sepengetahuan Frank, dan itu membuat Frank jengkel. Smith sudah menemukan Frog untuk menggali informasi keberadaan Nightshade dan Frank, tapi Frog memilih untuk bunuh diri. Dari Victoria, mereka akhirnya menemukan lokasi ICE, yaitu rumah tahanan yang disamarkan sebagai rumah sakit jiwa, di mana ruang tahanannya ada di bagian dasar bangunan dengan pengamanan yang ketat. Victoria dengan cerdiknya berpura-pura sebagai orang gila dan berhasil masuk tanpa dicurigai. Seperti yang bisa diduga, Victoria dengan mudah menghajar para penjaga dan membuka akses masuk untuk Frank. Kali ini mereka menyamar sebagai dokter dan membuat semua personil pengamanan terlihat bodoh. Lay down. Number 120. Frank mengenali orang tersebut. Dia adalah Dr. Bailey yang menciptakan Nightshade. Setahu Frank, Bailey sudah lama tewas. Dr. Bailey ternyata juga masih mengenali Frank, tapi dia terlihat agak pikun. Itu semua karena selama ini dia diberikan obat penenang agar tidak berontak selama di dalam sel. Do you remember? My St. Christopher Medanis gone. Ketika Frank dan Victoria lengah, Dr. Bailey malah mengelabui mereka dan mengunci mereka, membuat mereka tampak bodoh. Dengan kesal mereka mengejar Dr. Bailey, namun karena kesal dengan ocehannya, akhirnya Victoria menyetrumnya agar pingsan.
fake Bailey's death. Why? Entah apa rencananya, tapi Victoria dengan sengaja membiarkan dirinya ditangkap oleh MI6. Bailey's alive and on the run. What don't I know? Di lain pihak, Smith akhirnya mengetahui kalau Dr. Bailey masih hidup, membuat mereka khawatir kalau pihak Rusia akan menemukan lokasi Nightshade terlebih dahulu. Di Rusia, mereka langsung dihadang oleh pasukan militer. Dan ya, ternyata mereka adalah orang-orang suruhan Igor, sahabat lama Frank. Ternyata Igor datang karena Frank meminta bantuannya untuk diselundupkan ke kota Moskow. Father Russia. Oh. If you Kacaunya, Igor memberikan pil bunuh diri untuk jaga-jaga daripada disiksa karena ditangkap oleh agen Rusia atau Han. Frank yang sudah jengkel dengan kepikunan Dr. Bailey menanyakan kembali lokasi Nightshade, tapi Dr. Bailey masih aja linglung. Mereka akhirnya tiba di Moskow menyamar dengan menggunakan mobil tentara. Namun Marvin yang berfirasat buruk merasa mereka sedang diawasi, dan tiba-tiba... ya, Han langsung menghajar mereka tanpa ampun. Untungnya polisi yang segera datang membuat Han terpojok. Han menghajar mereka semua, tapi Frank berhasil memborgolnya dan melarikan diri. Dengan semangat cicilan jet pribadi yang belum lunas, Han menghajar semua polisi hanya menggunakan gagang kulkas, dan itu sangat menggregetkan. Di Moskow, Frank dan rekan-rekannya bersembunyi di rumah lama yang pernah dia gunakan sebagai tempat persembunyian. Di sana, Dr. Bailey menemukan kembali sepatunya yang memiliki gas beracun di bagian tumitnya. Dr. Bailey mengaku kalau dia yang pertama kali menciptakan gas tersebut dan mungkin bisa berguna sewaktu-waktu. XKG gas. Akhirnya di sini Dr. Bailey mengingat kembali ke di mana dia menyembunyikan Nightshade. I'm sure this time. working out for you. Setelah dibawa berputar-putar oleh Dr. Bailey, faktanya ternyata dia menyembunyikannya tepat di Kremlin, yaitu markas besar militer Rusia. Di sini konyolnya mereka menerobos masuk melalui toilet toko pizza dan menyekap seorang pegawainya yang sudah diikat dan kebingungan sama kelakuan kakek-kakek ini. Idea the damage you've done. Sementara itu Victoria yang sudah ditahan oleh MI6 baru menyadari kalau sebenarnya Frank sedang dijebak dan segera melarikan diri untuk membantu Frank. Melalui sebuah lorong yang mengarah ke ruangan server, Frank akhirnya berhasil menerobos ke Kremlin dengan aman. I'm gonna disarm the weapon. Frank, somebody... Di sini masalahnya jika lubang jalur masuk mereka ketahuan, maka mereka akan langsung ketangkap. Harus ada yang berjaga di pintu masuk ruang server, dan gilanya Sarah malah mengajukan diri, dan ini sungguh sangat membuat Frank emosi. Sarah yang sangat girang bisa terlibat, berusaha berlatih bahasa Rusia untuk mengecoh tentara Rusia yang mencoba masuk. Akhirnya Dr. Bailey menemukan ruangan tempat dia menyembunyikan Nightshade. Faktanya Nightshade terbuat dari merkuri merah yang selama ini dikenal hanya sebagai mitos. Itulah yang membuat keberadaan Nightshade tidak bisa dilacak karena tidak ada alat yang bisa mendeteksi merkuri jenis ini. Di sini terkuak tujuan diciptakannya Nightshade, yaitu untuk menciptakan Perang Dunia Ketiga. Jika Nightshade meledak di Rusia, maka Rusia akan mengira kalau mereka sedang diserang oleh Amerika dan sekutunya, menciptakan peperangan dan kehancuran di mana-mana. Katya yang sudah mengetahui keberadaan mereka akhirnya menyergap mereka. Namun kali ini giliran Katya yang takluk oleh ajakan Frank, yaitu untuk memusnahkan Nightshade dan tidak membiarkan pihak manapun untuk menguasainya. Kembali ke Sarah yang lagi garu-garu kegatelan, gak disangka-sangka dia didatangi sama seorang perwira yang coba PDKT. Sarah coba ngomong baik-baik, tapi seperwira masih saja nyosor, membuat dia mati kutu. Gobloknya Sarah yang sudah diajarin Marvin buat menembak siapa aja membahayakan, bukannya nembak si perwira, tapi malah ngeluarin jurus mautnya dengan mencium si perwira sampai dia gak sadar kalau Frank sudah ada di sana dan langsung menghajar si perwira. happens in the Kremlin state. Mereka berhasil keluar dari Kremlin, merayakan keberhasilan misi mereka sambil bersulang. Di saat semuanya terlihat mulus, Frank menerima telepon dari Victoria yang berisi sesuatu yang sangat mencengangkan, yaitu plot twistnya, di mana Dr. Bailey lah yang menjadi dalang yang membuat Frank dan Marvin menjadi incaran. Hello, Frank. Telling you that I was some... Dr. Bailey sudah menyadari kalau rahasianya terbongkar dan segera menodongkan senjatanya ke arah Frank. Dr. Bailey lah yang sebenarnya menyebarkan dokumen palsu ke Wikileaks yang menuduh kalau Frank dan Marvin orang yang menyembunyikan Nightshade, padahal mereka nggak tahu apa-apa. Ternyata MI6 selama ini mengurung Dr. Bailey bukan karena dia menciptakan Nightshade, tapi justru karena dia mau melihat Nightshade benar-benar meledak.
Jadi buat si Dr. Bailey ini, Nightshade itu ibarat sebuah karya seni, dan ledakannya akan menjadi masterpiece buat dia. Ditambah lagi dia punya dendam pribadi karena istri dan anak-anaknya sudah tewas dibunuh oleh MI6. Jack! Mereka semua tidak bisa berkutik karena tanpa sepengetahuan mereka, Dr. Bailey sudah bekerja sama dengan Smith membuat mereka semua terkepung. Sayangnya Katya menjadi korban setelah Dr. Bailey menembaknya untuk menjebak Frank agar pihak Rusia mengira kalau Frank lah yang telah menghabisi Katya. Oh, please. Let me take that from you. Malang buat Dr. Bailey yang kena jurus plot twist pihak Amerika yang bukannya membebaskannya dan memberikannya uang imbalan, tapi sebaliknya malah akan mengisolasinya di penjara rahasia bawah tanah sampai dia koit. Mamam. Bet you didn't see that coming, did you, old man? After you. Thank you. Ibarat tikus yang lengket kena lem gajah, Frank dan Marvin cuma bisa pasrah sedangkan Sarah udah gemeteran. Di sini lagi-lagi Victoria ternyata kembali menyelamatkan mereka dengan bantuan Igor tentunya. Was cold. All right. Sedangkan di pesawat, Dr. Bailey memanfaatkan kelengahan tentara yang menjaganya untuk menyuntikkan penawar dan menghabisi mereka semua menggunakan gas beracun miliknya. Ternyata gas tersebut sangat mematikan, membuat seluruh pasukan termasuk si Jenderal dan si Smith kejang-kejang. Don't you think? It's the most powerful. Anehnya si Smith malah diberikan penawar dan dibiarkan hidup. Sepertinya Dr. Bailey punya rencana khusus buat si Smith ini. And you're in front of a firing squad. Di sini Victoria jengkel karena Frank belum apa-apa udah ketangkap lagi sama orang Rusia. Udah kayak amatiran aja si Frank ini. Mereka dapat kabar kalau Dr. Bailey berhasil kabur dan sekarang berada di kedubes Iran dan membuat mereka segera mengejar Dr. Bailey. How much is the U.S. paying? Yes, one more. They want to do the right thing. There is a weapon that's going to be dead. 11 million people are going to lose their lives. Frank dihajar Han habis-habisan saat bersiap untuk terbang. Han akhirnya setuju untuk bergabung dan menunda pembalasan dendamnya ke Frank. I'll you later. Relationship work. I'm sorry. We talked it out. Bailey secured a weapon. Mereka merencanakan cara masuk ke kedutaan Iran dengan mengandalkan kemampuan Sarah dalam menarik perhatian pria. You do. Wait. Sarah berhasil menaklukkan seorang diplomat di mana Sarah tiba-tiba menyuntikkan racun ke tubuhnya membuat dia mengikuti semua perintah Sarah agar Sarah memberikan dia penawarnya. Sarah yang berpura-pura sebagai aktivis pejuang HAM wanita Iran membuat si diplomat tidak curiga atas tujuan asli Sarah dan membawanya masuk ke kantornya. You need to shut up. Karena sudah terpojok, akhirnya Sarah menembak untuk pertama kalinya membuat si penjaga tewas. Di sini akhirnya Sarah berhasil mendapatkan kunci ruangan tempat Nightshade disimpan. Semua toilet diledakkan oleh Marvin untuk menciptakan pengalihan dengan yang berterbangan. Mamam. Ternyata bom adalah cara agar Han dan Frank bisa masuk dengan menyamar sebagai petugas ledeng. Pinter banget sih. Apologies for the delay. Dr. Bailey senang karena dia berhasil menerima bayarannya dari pihak Iran, tapi gilanya dia malah langsung menghabisi mereka semua. Si Smith yang ternyata sudah terikat di ruangan itu juga sengaja dibiarkan hidup ternyata untuk bisa menyaksikan ledakan dari Nightshade dari dekat, karena Dr. Bailey langsung mengaktifkan Nightshade yang akan meledak dalam waktu 1 jam. Di sini Frank dan kawan-kawan sudah berhasil masuk dengan kunci dari Sarah. Sayangnya mereka menemukan kalau Nightshade sudah aktif. Marvin murka karena Han dengan entengnya nyuruh dia matiin Nightshade seakan-akan Marvin tahu segala hal yang berhubungan sama bom. Frank langsung mengabari Victoria kalau Dr. Bailey kabur dan Victoria segera mencegatnya di lobi. Victoria dihadang sama pasukan pengamanan, tapi justru dia bisa langsung habisin mereka semua dengan mudah pas lagi ngisi peluru. Jagoan emang Victoria ini.
Sekarang giliran Frank dan kawan-kawan yang dihadang sama pasukan keamanan. Sayangnya Sarah berhasil disandra oleh Dr. Bailey. Akhirnya kita ditunjukkan aksi duet antara Han dan Victoria yang pada dasarnya saling benci tapi terpaksa harus kerjasama. Mereka mencoba mengejar Dr. Bailey, tetapi mereka juga dikejar dari belakang sama pasukan penjaga kedubes Iran. Dan yang mencengangkan, ya memang sama-sama gila, tapi memang keren mereka ini. Di sisi lain, Frank dan Marvin mengejar dengan helikopter, dengan Marvin yang masih cari cara buat nonaktifin bomnya. Seperti biasa ada 2 kabel. Ya, ternyata kedua kabelnya cuma jebakan, karena pas dipotong malah bikin hitungan mundurnya tambah cepet. Kembali ke Victoria dan Han yang gara-gara ditembakin sama pasukan kedubes, jadinya kehilangan jejak Dr. Bailey. Han yang sudah jengkel kembali ngeluarin skillnya. Dia ngolong di bawah truk trailer, ngebuat Victoria bisa nembakin mobil pasukan dubes Iran dari belakang. Hebat. Kembali ke Frank yang sayangnya helikopternya kena tembak dan ngebikin mereka jatuh. Frank dan Marvin berhasil selamat, karena kalau mati ya filmnya langsung tamat dong. Untungnya Night Shift juga nggak meledak. Sisa waktu tinggal 15 menit, jadi Frank langsung nyamperin Dr. Bailey yang baru nyampe juga di bandara. Frank berhasil ngejar Dr. Bailey di pesawat jetnya Han. Cuma sayangnya Sarah yang masih disandra ngebikin Frank cuman bisa ngalah. Dan balik bawa Nightshade-nya, sedang Dr. Bailey langsung cabut pakai pesawat jetnya si Han ini. Now leave the plane. Take Nightshade with you. Han dan Victoria akhirnya nyampe, tapi mereka cuma bisa pasrah dan siap-siap buat mati. Yeah. One coming. Semua terkejut, Victoria yang sudah siap-siap mati cuma bisa bengong lihat ledakan dari pesawat jet Han di langit. Dan ya, sekali lagi itu pesawat jetnya si Han. Di sini mukanya si Han udah pucet antara seneng gak jadi mati tapi juga marah karena lagi-lagi Frank ngebikin jet pribadinya jadi korban. Victoria heran kenapa Frank gak bilang-bilang kalau dia sudah ngerencanain buat naruh bomnya di pesawat. Ya, tapi kan kalau dibilang-bilang pastian gak bakal setuju dong. Intinya di sini Frank emang suka ngebikin si Han marah. Itu aja sih. I was even thinking about not killing you. Put a price on these things. You owe me 30 mil for the plane. You're a dead man, Moffat. Han yang emosinya udah ke ubun-ubun ngancam kalau kali ini dia bakal ngabisin Frank. Tapi Frank malah cuek aja. Dan tamat. Hear about this job in Caracas. Is your girlfriend?